Hello English learners, welcome back to Arifin Class. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menyatakan makna sedikit di dalam bahasa Inggris. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut. Well, ada 4 kata yang bisa kita gunakan untuk menyatakan makna sedikit. Yang pertama ialah few, yang kedua a few, yang ketiga little, dan yang keempat little. Keempat-empatnya sama-sama dapat digunakan untuk menyatakan makna sedikit kepada kata benda. Hanya saja ada perbedaan dalam segi penggunaannya. Untuk few dan a few digunakan untuk menyatakan makna sedikit kepada kata benda yang dikategorikan sebagai countable noun. Apa itu countable noun? Kita akan bahas setelah ini. Kemudian untuk kata little dan little digunakan untuk menyatakan makna sedikit kepada kata benda yang dikategorikan sebagai uncountable noun. Nah, untuk lebih jelasnya sebelum kita membahas seperti apa penggunaan few dan a few serta little dan a little, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu countable noun dan uncountable noun. Well, kita sudah masuk kepada contoh dari countable dan uncountable noun. Apa perbedaannya? Secara umum, countable noun dikategorikan sebagai kata benda yang satuannya dapat dihitung dengan menggunakan angka. Kebalikannya, uncountable noun merupakan benda yang satuannya tidak dapat dihitung dengan satuan atau tidak dapat dihitung dengan angka. Jadi membutuhkan hitungan khusus. Contoh, di sebelah kiri dari slide, ini merupakan contoh dari kata benda yang dikategorikan sebagai countable noun. Yang mana ciri lain dari countable noun memiliki bentuk tunggal dan bentuk jamak dari kata bendanya. Contoh misal, kalau di sini 3 bunga, 3 flowers, di sini ada imbuhan akhir S. Akan tetapi, ketika kita mengatakan 1 bunga, maka S di sini tidak perlu ditambahkan. Jadi menjadi one flower, bukan one flowers. Jadi bentuk tunggal dan bentuk jamaknya berbeda untuk yang countable noun. Itu merupakan ciri lain. Sedangkan yang uncountable noun, mau berapapun jumlahnya, tidak ada perbedaan atau perubahan bentuk pada kata bendanya. Misal 2 cangkir teh tetap 2 cups of tea, bukan 2 cups of teas. Jadi tidak ada perbedaan bentuk dari kata benda yang dikategorikan sebagai uncountable noun dalam jumlah 1 ataupun lebih dari 1. Itu perbedaan umum yang bisa kita simpulkan sebagai definisi dari countable dan uncountable noun. Atau dengan cara lain yang bisa kita gunakan untuk memahami perbedaan countable dan uncountable noun, kalau countable noun di sini menggunakan angka semua, satuan hitungnya, sedangkan yang uncountable noun tidak menggunakan angka, tetapi menggunakan satuan hitungan khusus. Ya, contoh misal secangkir teh, 1 kilogram gula, 2 cangkir air, 1 sendok atau sesendok garam, 1 kilogram beras, banyak, a lot of, ya, banyak pengetahuan, banyak, lots of love, banyak cinta. Jadi love, knowledge, rice, money, di sini yang sering banyak orang keliru. Jadi tidak menggunakan many money, tapi much money. Gitu ya. Jadi much ini digunakan untuk menyatakan mana banyak kepada kata benda yang dikategorikan sebagai uncountable noun. Well, cukup sekian untuk penjelasan countable dan uncountable noun. Kita akan masuk kepada pembahasan dari penggunaan kata few dan a few serta little dan a little di dalam menyatakan makna sedikit kepada kata benda. Nah, di sini sudah ada 2 contoh penggunaan kata a few dan few di dalam menyatakan makna sedikit kepada kata benda. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya few dan a few digunakan untuk menyatakan makna sedikit kepada kata benda yang dikategorikan sebagai countable noun atau kata benda yang satuannya dapat dihitung menggunakan angka. Contoh,
untuk penggunaan kata few di kalimat paling atas. She has been here only 2 weeks, but she has already made a few friends. Nah, di sini kita bisa pahami perbedaan antara a few dan few. Jadi di kalimat pertama itu yang bermakna dia sudah di sini 2 minggu, atau dia baru di sini, atau dia baru saja dapat 2 minggu di sini. Akan tetapi, she has already, dia sudah made a few friends, sudah mendapatkan sedikit teman. Kenapa dalam kalimat tersebut menggunakan few di dalam menyatakan makna sedikit teman? Kenapa tidak menggunakan few? Nah, ini perbedaannya. A few digunakan untuk menyatakan makna sedikit kepada kata benda yang dikategorikan sebagai countable noun dalam meaning positif atau positive idea. Jadi di situ she has been here only 2 weeks. Bisa diartikan seperti ini. Meski dia baru saja 2 minggu di sini, tetapi dia sudah dapat beberapa teman atau sedikit teman. Dari segi jumlah, a few dan few mungkin bisa saja sama. Mungkin sama-sama 3 jumlahnya. Baik yang few friends atau a few friends. Tetapi letak perbedaan penggunaan a few dan few itu terletak pada makna. Jadi positif idenya. Jadi kalau positif idea, makna positif, atau konteks positif, tidak ada makna negatif, yang kita gunakan a few. Kebalikannya, kalau kalimatnya seperti contoh yang kedua, contoh kalimat kedua di bawahnya, I feel sorry for her. Di situ ingat ada kata feel sorry, prihatin. I feel sorry for her. She has few friends. Dia memiliki sedikit teman. Kata feel sorry di situ mengindikasikan meaning atau konteks negatif atau negative idea. Jadi karena di situ menggunakan negative idea atau meaning atau konteks negatif, sehingga kata yang digunakan untuk menyatakan makna sedikit kepada kata friends yang merupakan kategori dari countable noun itu adalah kata few, bukanlah a few. Jadi letak perbedaan penggunaan a few dan few di sini terdapat pada konteksnya. Jadi makna konteksnya kalau positif, kata yang digunakan untuk menyatakan makna sedikit kepada kata benda countable noun itu adalah a few. Sedangkan kebalikannya, kalau kita menyatakan makna sedikit dalam konteks negatif kepada kata benda yang dikategorikan sebagai countable noun, itu kata yang kita gunakan adalah few. Jadi few ini juga bisa dikatakan very little, sangat sedikit gitu ya. Jadi sangat sedikit. Hampir bisa dikatakan tidak memiliki teman sama sekali. Dia prihatin karena dia sudah lama berada di sini, tetapi dia hanya dapat sedikit teman. Sedangkan kalimat yang di atas, dia baru 2 minggu, tapi dia sudah dapat sedikit teman. Sedikit teman itu sudah merupakan makna positif. Meski 2 minggu, sudah dapat sedikit teman. Artinya itu makna yang positif. Begitu ya. Sekarang kita masuk kepada contoh penggunaan dari kata little dan little. Di mana letak perbedaannya? Tidak jauh berbeda. Kalau tadi a few digunakan untuk menyatakan makna sedikit kepada kata benda yang dikategorikan sebagai countable noun, sedangkan little digunakan untuk menyatakan makna sedikit kepada kata benda yang dikategorikan sebagai uncountable noun, namun penggunaannya di sini sama-sama dalam konteks yang positif. Jadi yang ada awalan e-nya, ya a few dan a little, di situ ada makna positif. Jadi a little and a few digunakan untuk menyatakan makna positif. Jadi makna sedikit dalam konteks yang positif. Contoh pada kalimat tersebut, I'm very pleased. Saya merasa sangat senang. I've been able to save a little money this month. Jadi merasa senang, merasa bersyukur, bisa saja seperti itu kita artikan kalimat tersebut. I've been able, saya sudah mampu save a little money this month. Menabung sedikit uang bulan ini. Jadi mungkin sebelumnya dia tidak mampu menyimpan atau mungkin menabung sedikit uang di bulan sebelumnya. Tetapi
Dia di bulan ini merasa senang meski hanya dapat sedikit ya menyimpan uangnya. Tapi di situ makna positif direpresentasikan dengan makna kata dari very pleased. Itu makna positif. Nah, sedangkan di bawahnya kalimat yang menggunakan kata little untuk menandakan makna sedikit, di situ I have little money. Money di situ merupakan kata benda yang dikategorikan sebagai uncountable noun, jadi yang digunakan untuk menandakan makna sedikit ialah little, bukan few ya. I have little money. Saya punya sedikit uang. I don't have enough money to buy food for dinner. Saya tidak punya cukup uang untuk membeli makanan untuk makan malam. Nah, I have little money. Kenapa pakai little di situ? Kenapa tidak pakai little? Dilihat kalimat sesudahnya. I don't have enough money. Saya tidak memiliki cukup uang. Nah, di situ I don't di situ sudah merepresentasikan makna negatif. Jadi, kenapa kalimat yang kedua tidak menggunakan little? Karena makna atau ide dari kalimat yang kedua itu bernuansa atau bermakna negatif, gitu ya. Yang direpresentasikan dengan kata don't have enough money di situ. Jadi itu perbedaan antara a little dan little, serta a few dan few. Jadi tadi sudah saya simpulkan, kalau diawali oleh kata untuk little dan few, itu digunakan menyatakan mana sedikit kepada konteks positif. Sedangkan few dan little yang tidak memiliki bentuk di depannya, atau tidak diawali oleh kata di depannya, itu digunakan untuk menyatakan mana sedikit kepada konteks kalimat yang idenya atau meaningnya negatif. Well, untuk mencari tahu seberapa paham kita terhadap penggunaan dari kata few dan a few serta little dan a little di dalam menyatakan mana sedikit, mari kita kerjakan soal berikut. Di soal yang pertama, ini merupakan filling blank, jadi mengisi bagian dari kalimat yang kosong di situ. Kalimat ini berisikan is better than none. Bla 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 is better than none. Bla bla bla, better itu lebih baik than none, daripada tidak ada sama sekali. Nah, kiranya kata apa yang bisa kita gunakan atau yang harusnya kita gunakan untuk mengisi bagian kosong pada kalimat tersebut? Kata few, a few, little, atau a little. Kita perhatikan dulu konteks kalimatnya. Yang mana menurut kalian yang tepat? Yaps, di situ ada dua kata yang bisa kita gunakan. Yang pertama few, yang kedua little. Ya. Jadi karena konteks dari bendanya tidak jelas, ini apa? Apakah ini bendanya countable atau uncountable? Jadi ada dua kemungkinan, bisa diisi oleh few dan bisa diisi dengan kata little. Kenapa? Kita pahami bahwasanya little dan few yang tidak ada imbuhan awal kata di situ digunakan untuk menyatakan makna sedikit kepada konteks dari kalimat yang idenya atau meaningnya negatif. Jadi few dan little itu masih ada, ya, sedikit tapi masih ada. Nah, itu artinya sedikit itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Nah, ini tidak ada sama sekali ini konteksnya negatif. Nah, kalau kalimat ini bermakna negatif, maka kata yang kita gunakan adalah few dan little. Karena tidak jelas bendanya yang dimaksud countable atau uncountable, jadi boleh menggunakan salah satu di antara kedua kata tersebut, few ataupun little. Well, sekarang kita masuk kepada contoh dari soal yang kedua. Di soal yang kedua di sini ada dua bagian yang kosong pada kalimat di sini. Kalimatnya, do you have blah 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 minutes? I'd like to ask you blah 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 questions. Kalian perlu perhatikan terlebih dahulu kata benda
yang terletak setelah bla 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 tersebut. Karena kata few, a few, little, dan little itu selalu diikuti oleh kata benda sesudahnya, baik yang countable maupun yang uncountable. Nah, sekarang kita perhatikan kata minutes, di situ ada imbuhan akhir s. Maka sudah dapat dipastikan minutes merupakan countable noun. Nah, sudah mulai tahu kata mana yang bisa digunakan untuk mengisi bagian dari kalimat yang pertama, do you have bla 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 minutes? Nah, sekarang kalimat yang kedua di bawahnya, I'd like to ask you bla 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 questions. Saya ingin menanyakan atau saya ingin bertanya kepadamu atau saya ingin menanyakanmu bla 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 pertanyaan. Question di situ ada imbuhan akhir s. Mengindikasikan bahwa question merupakan kata benda yang dikategorikan sebagai countable noun. Sudah tentu, yang bisa kita gunakan hanya ada dua kemungkinan. Few atau a few. Nah, tinggal kita lihat konteksnya sekarang. Apakah kalimat pertama itu menunjukkan konteks negatif? Do you have bla 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 minutes? Oh, tidak. Kalimat tersebut menyatakan atau mengindikasikan positive idea, sehingga kata yang kita gunakan ialah yaps, benar. A few. Sedangkan yang di bawahnya kita tetap menggunakan a few atau berbeda. Coba diperhatikan kalimatnya, I'd like to ask you bla 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 questions. Adakah makna negatif di situ? Kalau nggak ada, sudah dapat dipastikan kedua bagian kosong pada kalimat tersebut, kalimat pertama dan yang kedua, sama-sama menggunakan kata a few. Karena di situ maknanya tidak ada makna negatif. Baik kalimat yang pertama, do you have bla 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 minutes, itu maknanya positif. Jadi kata yang digunakan ialah a few. Do you have a few minutes? Dan yang kedua, I'd like to ask you a few questions. Well, tuntas kita kerjakan soal yang nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Well, sekarang contoh kalimat yang ketiga. Jadi soal yang ketiga di sini kita baca, after Arifin taste the soup, setelah Arifin mencicipi sup tersebut, he added bla 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 salt to it. Dia menambahkan bla 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 garam kepada it, itu merujuk kepada soup ya. Jadi it itu refers to the soup tadi. Setelah titik-titik tersebut ada kata benda, pasti diikuti kata benda. Kata bendanya adalah salt, garam. Nah, sekarang kita perhatikan garam ini merupakan kategori countable atau uncountable noun. Yap, benar. Salt merupakan kategori benda yang dikategorikan sebagai uncountable noun atau kata benda yang tak dapat dihitung dengan satuan angka atau tidak dapat dihitung dengan angka. Jadi kata mana yang bisa kita gunakan? Tinggal dua, little dan little. Yang mana? Apakah kalimat tersebut menyatakan atau mengindikasikan positif atau negatif idea? Kalau memang positif berarti yap, benar. A little. Jadi jawabannya, after Arifin taste the soup, he added a little salt to it. Menggunakan little karena salt adalah uncountable dan konteks dari kalimat tersebut positive idea, tidak ada negative idea-nya. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh dari soal yang nomor 4. Di kalimat ini kita baca terlebih dahulu, I like music. Saya menyukai musik. I like to listen to blah 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 music after dinner before I begin studying. Saya menyukai musik. I like to listen to. Saya suka mendengarkan bla 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 musik after dinner, setelah makan malam, before, sebelum I begin studying, sebelum saya memulai
untuk belajar atau sebelum saya mulai belajar. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu. Kata benda yang terletak setelah bagian kosong pada kalimat tersebut itu merupakan kategori kata benda countable atau uncountable. Dan music adalah kategori kata benda yang dikategorikan sebagai uncountable noun. Lalu sekarang, kalau memang music adalah uncountable noun, kita bisa simpulkan hanya ada dua, ya, salah satu di antara dua, baik little atau little yang bisa kita gunakan. Sekarang kita perhatikan meaning atau idea dari kalimat di sini. Apakah idenya positif atau negatif menurut kalian? Yap, di situ ada kata like, itu menunjukkan hal yang positif. Terus kemudian dilanjutkan lagi, I like to listen, di situ juga positif juga maknanya, idenya. Jadi bisa kita simpulkan, bagian kosong pada kalimat nomor 4 ini, kita isi dengan kata a little, bukanlah little. Jadi, I like music, jawabannya I like music. I like to listen to a little music. Jadi, saya suka mendengar sedikit musik after dinner, setelah makan malam, before I begin studying. Sebelum saya mulai belajar. Well, sekarang kita masuk kepada soal yang terakhir. Kita baca terlebih dahulu. Because the family is very poor, karena keluarga tersebut is very poor, sangat miskin, jeda, the children have blah 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 toys. Anak-anak tersebut, jadi anak-anak dari keluarga tersebut, gitu ya. Children itu bentuk jamak dari child. Kalau child itu satu anak itu one child. Kalau lebih dari satu, misal 2 anak atau 3 anak, itu bukan two child, melainkan children. Nah, the children have blah 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 toys. Kita perhatikan kata toys. Toys di situ sudah pasti kata benda ya. Sudah pasti kata benda. Nah, toys di situ masuk kategori countable atau uncountable? Yap, benar. Toys di sini masuk dalam kategori countable noun. Kenapa? Di situ bisa kita lihat ciri-cirinya. Toys diakhiri oleh kata akhir s. Jadi bentuk aslinya itu toy, bentuk tunggalnya toy tanpa imbuhan akhir s. Nah, di sini toys-nya dapat imbuhan akhir s. Berarti ini mengindikasikan bahwasanya toy merupakan countable noun, kata benda yang satuannya dapat dihitung dengan menggunakan angka. Maka bisa kita simpulkan hanya ada satu di antara dua kata yang bisa kita gunakan untuk mengisi bagian kosong tersebut. Bisa a few, bisa few. Nah, sekarang kita lihat konteks dari kalimatnya. Kalau idenya positif, maka kita gunakan a few. Tetapi kebalikannya, kalau idenya negatif, maka yang kita gunakan bukanlah a few, melainkan few. Coba perhatikan, because the family is very poor, karena keluarga tersebut sangat miskin. Nah, very poor. Poor di sini sudah mengindikasikan negatif. Jadi, very poor itu merepresentasikan meaning atau idea yang negatif. The children have bla 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 toys. Maka sudah dipastikan karena toys di situ countable noun dan meaning atau idea dari konteks tersebut juga negatif, maka kata yang kita gunakan untuk mengisi bagian kosong pada kalimat di sini ialah, yap, benar sekali, few. Jadi jawabannya, because the family is very poor, the children have few toys. Well, semoga apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir bermanfaat. See you on the next video dalam pembahasan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.